absen dulu ya. Oke, bentar. Mister mau absen untuk ini. Aguiro Satya Pandia ya. Hadir? Keluar itu. Oh, keluar. Udah keluar. Oke, siap. Albertus Hartono hadir? Sakit. Sakit. Oke. Andrew Raikon? Andrew? Hadir. Andrew hadir. Anthony? Hadir. Carlton? Hadir. Oke. Fiori? Hadir? Mm-mm. Oke. Ini Jessica? Hadir. Oke. Leon? Hadir. Oke, thank you. Kate? Hadir? Hadir. Thank you. Tiffany? Hadir. Oke, thank you. Berarti hari ini yang nggak hadir ada dua ya, yang satunya keluar, yang satunya sakit ya. Oke, terima kasih. Nah, ini Mister akan mulai jelasin. Ya, bentar. Oke, perhatikan. Mungkin kalian kemarin ada yang mau ditanyakan. Kita akan review sedikit. Bagian ini ada kesulitan enggak pelajaran kemarin? Yang pelajaran kemarin? Atau bagian ini? Oke. Bagian mana yang menjadi kesulitan kemarin? Silakan. Sebelum kita masuk ke materi. Playing correctly following musical symbols. Ya, jadi ini masih apa namanya simbol-simbol aja. Jadi di sini ada kesulitan enggak? Ada? Belum ya? Yang susah itu not baloknya sama lagunya. Not balok sama lagunya. Oke. Waktu main. Oh, waktu main. Berarti kalau waktu main istilahnya penjariannya berarti ya. Betul. Oke. Betul. Oke. Berarti kan untuk penjarian. Nah, di dalam penjarian kita masih belajar di dalam tangan ini kanan aja, masih jari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Yang harus diketahui, tadi ada beberapa dari teman kamu yang sudah jabri, Mister. Apakah do, misalkan ini ada do, ya, harus selalu jari jempol? Apakah do harus selalu jarinya mesti jari apa namanya jari 1? Ini misalkan ini contoh tangan kanan. Apakah seperti ini? Nah, nanti tadi ada banyak yang tanya seperti itu. Terjawab, tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena lagu belum tentu mulainya dari do. Paham? Lagu kadangkala mulainya dari sol, kadangkala mulainya dari mi, atau mulai dari do. Maka belum tentu kita mulainya dari do ini jadi 1. Belum tentu. Bergantung lagunya. Ini yang pertama. Ada pertanyaan sampai sini? Pelan-pelan, seperti kamu ngerti. Jadi tidak harus selalu jari 1. Kenapa? Lagunya tidak selalu do mulainya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kasih jempol aja biar cepat. Atau kasih simbol ya. Biar cepat jadi Mister tahu, oh berarti kamu udah paham. Oke, thank you. Yang kedua, perhatikan, kita cuma punya 5 jari. Kita cuma punya 5 jari. Ingat, kita masih belajar tangan kanan. Tangan kiri kita masih belum. Ya, tangan kiri nanti aja kalau sudah mulai memahami. Kita ada 5 jari. Sementara lagu belum tentu ada 5 notasi.
sorry, belum tentu ada 5 notasi, belum tentu. Ya, jadi jari kita cuma ada 5, kayak lagu Lingku Piku ini lebih dari 5 not. Terus gimana, Mister? Nah, inilah yang namanya penjarian. Nah, penjarian sudah dilatih sejak grade 1 atau grade 1. Jadi Mister selalu ajarkan penjarian itu sejak mulai dari grade 1. Jadi bagaimana bentuk jarinya harus melengkung, tangannya harus seperti apa, sudah mulai dari grade 1 sudah mulai diajarkan. Nah, kamu sekarang udah grade 6, tapi tidak apa-apa, misalkan masih bingung nanti Mister review ya, nggak masalah. Yang penting kamu kalau misalkan bingung tanya aja supaya nanti Mister bisa jelasin. Nah, karena jari kita ada 5, sementara lagu itu ada lebih dari 5 not, maka kita perlu yang namanya fingering atau teknik penjarian. Nah, teknik penjarian yang kemarin Mister pernah jelasin, misalkan dari jari 1, 2, 3, mulai lagi jari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu nanti Mister kasih tutorial lah supaya nanti kamu bisa mengerti. Atau ini sebentar, ini penjarian Mister mau jelasin bentar. Oke, bentar ya. Mister jelasin dulu, tak carikan materinya. Oke, penjarian. Oke, bentar ya, sudah. Oke, sekarang perhatikan di sini. Mbak dengerin, Mister jelasin penjariannya. Oke, Mister akan jelasin bagaimana penjarian dalam lingkup Pico. Oke ya. Jadi di dalam permainan, ini dalam permainan hanya boleh bermain secara berurutan. Ini yang pertama. Ataupun bergeser, contoh. Boleh. Atau dari jari 3. Bergeser. Boleh. Atau dari jari 4, jari manis. Nah, pertama jari 2 dilewati jari jempol boleh, jari 3 dilewati jari jempol boleh, jari 4 yang terakhir ini tadi dilewati jari jempol juga boleh. Kenapa kok harus ada teknik permainan ini? Perhatikan, jari kita 5, sementara kita mainkan dari do bisa sampai ke sebelah sini. Ada berapa not ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 touch. Jari kita cuma ada 5. Makanya kita perlu yang namanya penjarian seperti ini. Perhatikan. Dari jari 4, jari manis. Dia pindah. Nah, boleh. Nah, dia bisa sampai ke kanan. Jarinya 5. Jadi boleh perpindahan. Lanjut, perhatikan. Tapi tidak boleh setelah dari kelingking, contoh. Nah, kita pindah seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Nah, jari kelingking dilewati jari 1 nggak boleh. Jadi harus ada teknik-teknik yang harus diperhatikan dalam bermain. Karena kamu sudah grade 6, otomatis lagu-lagumu mesti lagu-lagu yang bagus. Lingku Piku, You Raise Me Up, dan sebagainya. Yang mana notasinya mesti lebih daripada 5. Sementara jarimu juga cuma ada 5. Jadi harus menguasai teknik. Terus, jadi kalau dari depan, linking, terus kita lompat seperti ini. Ini nggak boleh. Nah, nggak boleh. Ya, jadi itu persilangan namanya. Atau seperti ini. Di contoh. Nah, ini menyilang ini juga nggak boleh. Beberapa dari temanmu yang kelas lain waktu menunjukkan permainan, dia menyilang seperti ini, nggak boleh. Jadi jarinya itu melompati di depannya. Nah, ini sebenarnya sangat basic banget ya, sangat basic banget. Tapi tidak apa-apa, karena Mister baru ketemu kamu sehingga Mister jelasin. Jadi hal-hal seperti ini menghambat untuk kamu menjadi bermain susah, jadi sulit. Nah, tapi dengan adanya pola penjarian ini tadi akhirnya membuat kamu lebih gampang.
Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan sebutin nama dulu, baru tanya. Ada? Kit? Ya, oke. Jessica, silakan. Mister mau tanya kalau misalnya apa do-nya itu kan do re terus nanti dari jari tengah ini pindah kan harusnya kalau dari jari tengah pindah itu kan harusnya pindah lagi ke atau Satu. misalnya dari manis itu kan harusnya pindah lagi ke satu. Boleh Betul. nggak kalau dari jari manis pindahnya ke jari dua? Itu persilangan. Akan Itu jadinya harus persilangan. Misalkan ini jari manis nih, ini jari manis. Jari duanya kamu masukin. Lah, persilangan jadinya. Akhirnya bentuknya jadi menyilang. Beda sama kalau jempol yang jalan. Lah ini kalau lagumu pelan nggak apa-apa, tapi kalau kamu lagu cepat, itu kesulitan kamu main. Ya, kasih Mister. ya. Nanti Mister akan tunjukkan, demokan beberapa lagu-lagu klasik yang speed juga, supaya nanti kamu tahu pentingnya penjarian. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kate? Gak ada? Enggak. Carlton? Oke, lanjut dulu ya. Oke, setelah itu sekarang Mister mau apa bawakan untuk yang ini, lingkupiku yang kemarin kamu tanyakan itu. Ntar. Bentar, oke. Perhatikan, ini Mister tunjukkan untuk lagu Lingkupiku. Yang kemarin kamu tanyakan, ada banyak kesulitan di sini. Perhatikan, dengerin. Lagu Lingkupiku, contoh. Nih, stop. Mulainya jarinya Mi, atau di jari ketiga. Mi, sol, si, do. Si dia letaknya di sebelah kirinya do. Makanya jarinya kita cuma 5, maka jari satu ini akan bergeser ke sebelah kiri. Perhatikan, nah ini dia masuk ke sini dan do-nya yang tadinya jari satu akhirnya diganti dengan jari 2. Nah, kebanyakan kemarin yang salah adalah dari jari satu ini dia ke sini, do-nya balik lagi jari satu. Nangkap? Jadi mi, sol, si, do. Si-nya jari satu atau jempol. Sebenarnya jari do-nya harusnya jari 2 atau telunjuk. Tapi kemarin beberapa yang kirim saya itu setelah si-nya jari satu atau jempol, do-nya jempol lagi sehingga jempolnya melompat. Dalam timing yang pelan tidak kedengaran. Tapi begitu nanti kita akan ada suatu cepat gitu, dia akan melompat akan kelihatan ada putus. Suaranya akan putus. Kenapa suaranya putus? Karena jempolnya melompat. Dia harus melepaskan si dulu, jempolnya melepas si dulu, suaranya hilang, dia baru masuk ke do. Nah, itu ada jeda sekian detik untuk suara. Itu tidak bagus. Kalau dalam ujian itu salah itu. Nah, makanya harus berganti jari. Begitu jari satu ini jempol di si, terus masuk do-nya jari 2, sebelum jempolnya diangkat, do-nya sudah mulai nekan. Sehingga dia tidak ada putus seperti ini contohnya. Perhatikan, suaranya akan kedengaran juga. Lihat. Nah, dia langsung. Sampai di sini ada pertanyaan. Gak apa-apa, santai aja ya. Kita nggak usah tegang, nggak usah itu. Yang paling penting, Mister pengen kamu paham banget. Apalagi grade 6, siapa tahu nanti waktu kelulusan nanti bisa main band bareng. Itu keren banget itu nanti. Ada yang bisa main piano, ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main drum. Ya, nanti Mister dampingi dah. Oke, nanti Mister bisa nanti main saxophone juga bisa, mainkan lead gitar juga bisa. Nanti Mister mainkan piano juga bisa. Vokal juga bisa, nyanyi juga bisa. Oke, yang penting kamu happy dah. Oke, gak ada pertanyaan? Oke, Mister lanjut ya. Perhatikan berikutnya lagi untuk penjarian di sini tadi. Jadi, di dalam sebuah penjarian, maka jari ini harus melengkung. Tidak boleh ada pergerakan persilangan seperti yang Jessica tadi sampaikan.
misalkan dari jari manis, jari duanya ini masuk di belakangnya akan terjadi persilangan. Itu akan membentuk penjariannya ini menjadi tidak melengkung, tidak bagus. Ya, makanya teknik penjarian jari 2 boleh dilewati jari 1, jari 3 boleh dilewati jari 1, jari 4 boleh dilewati jari 1, tapi jari 5 tidak boleh dilewati jari 1. Demikian juga dengan persilangan. Persilangan jari 3 dilewati jari 2, jari 4 dilewati jari 2, atau sebaliknya itu persilangan. Oke, perhatikan lanjutnya. Lihat tadi mi, sol, si, do. Sekarang berikutnya. Permainannya simpel. Lihat. Oke. Begitu tadi sudah do-nya, do-nya tetap harus ditahan dengan jari 1 tadi. Perhatikan. Nah, tetap do. Nah, solnya tadi kan solnya kan jari 5 tadi. Nah, karena butuhnya adalah do la. Nah, makanya kelingkinglah yang bergerak. Lihat itu tekniknya. Kelingkingnya yang bergerak ke kanan. Kita ulang sedikit supaya nanti kamu paham. Nah, itu kita nanti tanya jawab. Simpel. Nah, tuh lihat. Lanjut. Nah, dia kembali lagi ke re. Mister, Udara. Oke, lihat siapa tadi? Siapa yang tanya? Siapa? Tadi? aku izin Oke, izin ke yo. toilet, Mister. Oh, ke toilet silakan. Jangan lama-lama ya. Oke. Oke, perhatikan. Oke, enggak. Nggak izin. Ya. Jadi perhatikan dia setelah masuk ke ini, perhatikan, terulang, lihat. Nah, dia balik lagi ke posisi. Itulah penjarian. Ini sedikit dulu, nanti Mister akan jelasin lagi kalau kamu masih bingung. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Siapa? Masih seputar penjarian? Ingat loh, jari kita cuma ada 5. Jari kita cuma ada 5, tapi notasi yang kamu mainkan lagunya itu keren-keren. Dan mesti itu lebih daripada 5 not. Kayak lingkupiku tadi, dia ada si, terus ada la. Berarti kan si, do, re, mi, fa, sol, la. Ada 7. Jarimu cuma 5. Ya, jarimu cuma 5, notasinya 7. Dan biasanya nanti ada sampai do, bisa sampai 9 notasi. Nah, maka perlu yang namanya teknik penjarian. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut? Oke, lanjut ya. Ya, perhatikan. Jadi jarinya harus teratur. Balik lagi dia. Paham ya? Nah. Nah, sekarang perhatikan. Habis ini kan dia akan main ke notasi tinggi. Jadinya seperti apa? Dimainkan aja. Nah, lihat. Jadi setelah dari sini tadi, re, dia masuk ke mi. Nanti kan bunyinya mi, sol, do, si, la. Mi, sol, do kan di sini do-nya. Sementara re-nya di sini. Apa yang harus dilakukan? Jempol lah yang harus masuk lewat belakangnya ke mi. Perhatikan. Dimainkan. Nah, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya, ini penting banget dalam penjarian supaya nanti kamu paham ya. Keren. Jadi jari itu hanya kelihatan melengkung. Jadi kalau kamu lihat pemain-pemain yang bagus itu jarinya itu enggak morat-marit. Dia cukup melengkung aja, nempel aja santai gitu sambil bermain. Nah, jadi kalau misalkan kamu lihat ada pemain-pemain jarinya itu tidak neka-neka, wah itu berarti pemainnya pinter. Tapi kalau jarinya itu miring-miring dan lompat-lompat ataupun bentuk silang dan sebagainya, oh berarti dia nggak bisa main. Simpelnya gitu. Ya, itu. Jadi penjarian sangat menentukan atau terlihat apakah dia bisa main musik apa tidak. Perhatikan, Mister lanjut. Aja. Nah, dia langsung membentuk pola. Lihat, tadi do-nya Jessica. Halo, masih mantap ya? Jessica. Oke,
Tadi pertanyaanmu do selalu di jempol. Tidak harus. Sekarang baru kejawab lagi. Dia bentuknya di sini. Karena kenapa? Lagunya udah ganti. Mi sol do si la 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 sol sol. Dia akan jadi di posisi fa. Dia tidak di sini. Coba bayangin kalau jempolnya di sini terus. Itu apa enggak malah ruangannya kayak apa itu laba-laba gitu nanti. Ya, terlalu lebar. Oke, thank you, Jess. Oke, yang lainnya ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Mister harapkan kamu paham banget dan bisa memainkan dengan baik. Lanjut sedikit. Langsung jempolnya, lihat. Nah, Dimainkan santai. melihat. Kembalinya lihat. Santai ya. Nah, dia melepas dan kembali ke sini. Terus kembali ke semula lagi. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan, Kak? Anthony? Gak ada. Flori? Gak ada. Andrew? Paham, Mbak? Mau ke toilet. Oke. Oke, silakan. Oke. Oke, sekarang Mister kembali lagi ke tadi ya. Nah, yuk. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Bentar. Oke, Mister akan masuk ke materi. Ya, perhatikan kita akan belajar tentang understand the meaning of singing. Jadi kita harus belajar menyanyi. Kan tadi siapa tadi yang pertama tanya? Tadi itu biasanya diajari nyanyi. Oke, jadi nanti Mister pengen tahu kalian nyanyi, tapi santai, nggak usah tegang-tegang. Siapa yang sudah bisa vibrasi atau suara digetarkan gitu? Siapa yang bisa? Jessica mungkin? Belum. Andrew? Andrew kemana ini? Kameranya tadi Jin ya tadi ya ke toilet ya. Anthony? Itu suara digetarkan tuh kayak gimana? Misalkan liku piku, dia mainkan Oh, ya ya. Tapi itu harus natural, jangan sampai gini. Liku piku, jangan sampai seperti itu menakutkan nanti itu. Ya, harus natural, kelihatan natural. Natural itu ada tekniknya nanti. Itu. Apa? Sekarang Fiori sudah bisa kah nyanyi dengan vibrasi? Nggak tahu, nggak pernah coba. Berarti kalau nggak pernah coba, berarti perlu coba ya nanti ya. Nyanyi satu-satu. Bukan satu-satu aku sayang ibu loh ya, jangan ya. Oke, itu pasti. Yuk, sekarang perhatikan. Bagaimana kita untuk bisa mengerti itu nyanyian? Yang pertama, kita perlu yang namanya pemanasan suara. Ya, kita perlu yang namanya pemanasan suara. Nah, terus setelah itu kita perlu latihan pernapasan. Ini latihan pernapasan ini penting ini. Saat berbaring. Loh, Mister, pernapasan aja kok harus berbaring. Oh, kalau untuk vokal ini penting. Kenapa kok berbaring ini penting? Nanti dijelasin ya. Oh, kalau gitu latihan pernapasan di luar berbaring juga bisa. Bisa kalau itu dibutuhkan ya. Ada yang latihan pernapasannya di mana? Di gunung-gunung sana juga ada. Latihan pernapasan di mana-mana juga banyak itu yang ilmu-ilmu tertentu. Tapi ini bukan ilmu, ini hanya ilmu nyanyian aja. Belajar menyanyi. Nah, yang ketiga adalah memproyeksikan suara. Yang keempat, belajar untuk membebaskan suara. Jadi kamu menyanyi dengan santai, rileks. Yang kelima, menyanyi dengan nada yang sesuai. Yang keenam, vokalisasi. Dulu Mister dalam dalam menjelaskan tentang vokal, Mister dulu jelasin yang namanya pernapasan dada, pernapasan perut, diafragma dan sebagainya.
artikulasi, laring, dan sebagainya itu juga Mister jelasin, tapi untuk kamu grade 6, paling simpel adalah yang ini dulu aja. Oke ya, sampai sini gak ada pertanyaan ya. Ini Mister jelasin satu-satu. Perhatikan, apa yang dimaksud dengan pemanasan suara? Gimana nih suara dipanasin? Apa perlu kita minum air hangat, gitu? Atau kita waktu menyanyi itu lehernya dikasih remason gitu? Tahu remason? Hah? Tahu? Atau fresh care gitu ya? Supaya nanti panas gitu ya? Oh bukan, tidak seperti itu. Jadi seperti apakah dalam pemanasan suara ini? Nah, pemanasan vokal ini penting untuk meningkatkan suara dan memastikan bahwa tidak akan merusak laring atau pita suara. Nah, biasanya sebelum kamu menyanyi itu mesti kalau kamu diolah vokal akan diajari oh dan seterusnya. Itu mesti diajarin itu. Atau interval oh dan seterusnya. Itu untuk pemanasan. Dengan adanya kamu menyanyi seperti itu mau tidak mau sudah mulai terbentuk saraf-saraf otot-otot suaramu menjadi lemes sehingga bisa menyanyi dengan baik. Jadi jangan dibiasakan langsung teriak bangun pagi teriak itu siapa itu biasanya? Bangun pagi langsung teriak, "Mama!" Oh, jangan itu ya. Kaget nanti orang-orang di situ ya. Itu kalau kamu biasa kan bisa merusak pita suara loh itu nanti. Belum apa-apa kamu udah teriak sama aja kayak kamu misalkan mau olahraga belum pemanasan langsung lari cepat gitu, oh, bisa keseleo. Nah, kalau dalam vokal juga bisa keseleo, ya. Kalau yang pagi-pagi biasanya langsung mama dan seterusnya itu dikurangi ya, sekarang dikurangi. Langsung panggil dengan nada yang santai aja, mama. Ada apa? Nah, gitu ya, disantai aja. Oke, lanjut. Latihan pernapasan saat berbaring. Ini gimana nih latihan pernapasan saat berbaring? Yuk, kita lihat. Pernapasan itu sangat penting dalam bernyanyi. Kamu tahu adanya pernapasan perut, pernapasan dada. Pernapasan dada itu dadanya bergerak ke atas. Itu mesti pada saat menghirup dada terangkat. Kalau pernapasan perut pada saat menghirup perutnya menggelembung. Ya, bukan dikempesin tapi menggelembung. Nah, kalau diafragma itu adalah di tengah-tengah rongga antara dada sama perut dan itu cara menyanyinya harus bersamaan. Kamu bisa melakukan pernapasan dada sama perut itu bersamaan. Nah, untuk menyanyi dalam nada yang tepat, suara yang kuat bergerak semuanya tergantung pada paru-paru. Kenapa saat berbaring, pada saat kamu berbaring itu, kamu menggerakkan dada ke belakang, nggak bisa umpah belakangnya punggungmu lantai. Ya toh? Kalau berbaring kan bawahmu kan lantai. Jadi mau tidak mau kamu akan bernafas dengan diafragma. Nah, ini pada saat pernafasan dengan teknik berbaring itu akan membentuk pernapasan diafragma. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Oke, perhatikan. Kita harus bisa memproyeksikan suara. Gimana tuh? Memproyeksikan suara. Jika ingin suara yang kuat dan dapat didengar, maka harus berusaha memiliki suara yang konstan. Ya, daripada suara yang keras. Nah, oke. Suara yang konstan daripada suara yang keras. Oke, coba. Jessica. Halo, Jessica. Kamu paham nggak ini? Suara yang konstan daripada suara yang keras. Kira-kira kayak paham. Ya, seperti apa? Coba jelasin. Menurut kamu? Kalau konstan itu kan artinya tetap. Jadi kalau misalnya kita lagi nyanyi gitu suaranya nggak boleh turun. Jadi harus tetap ada itu. Maksudnya nggak boleh misalnya lagi terakhir Stabil. harus stabil. Stabil. Oke, bagus. Fiori. Fiori, halo. Coba dinyalain mic-nya. Fiori, halo. Fiori. Ya. Gimana apa yang kamu tahu tentang suara yang konstan daripada suara yang keras? Menurut kamu seperti apa ini maksudnya suara yang konstan? Menurut aku Hmm. gak terlalu banter tapi gak terlalu kayak rendah suaranya. Kayak biasa aja. Biar gampang untuk nyanyi.
Bagus. Andrew, menurut kamu gimana, Andrew? Apa? Hmm? Yang maksudnya suara konstan daripada suara yang keras ini, menurut kamu gimana? Suara seperti apa? Suara yang konstan. Yang konstan itu seperti apa itu? Gimana ya? Gimana ya? Oke, enggak apa. Berarti kan dari kata memproyeksikan di sini, maka perlu yang adanya kamu tuh harus fokus, ya, fokus menjaga suara ini supaya dia konstan, fokus. Kalau yang keras hanya keras ini bersifat temporer, buanter habis itu sudah hilang. Makanya perlu tadi yang benar Jessica maupun temannya tadi sampaikan stabil, betul. Dan apa yang sampaikan Fiori jadi tidak keras juga tidak lemah, mestinya stabil lah. Nyanyi itu harus stabil. Karena kalau nanti nyanyinya itu naik turun naik turun naik turun, lingkupiku kayak gitu, waduh, itu nanti jadinya kalau dalam sebuah pagelaran malah repot ya. Jadi harus stabil. Oke, lanjut. Perhatikan yang berikutnya. Nah, bagaimana kita belajar membebaskan suara? Oke, kita harus meningkatkan fleksibilitas, tidak hanya dengan meningkatkan kualitas suara, tapi juga membuat bernyanyi lebih menyenangkan. Ini poinnya di sini, bernyanyi lebih menyenangkan ya. Tidak perlu kita mengencangkan otot sampai di sini tuh apa namanya? Apa itu ada kelihatan otot apa ototnya sak biji jagung apa apa itu sak kacang-kacang itu kalau ada orang bilang itu, wah ini dia kalau nyanyi itu ototnya sampai keluar semua itu. Nah, itu justru dia tidak bisa menyanyi dengan teknik yang benar. Dia terlalu apa ya bahasanya ngoyo ya, ngoyo. Ngoyo itu apa ya? Gimana Antoni? Ngoyo itu gimana? Maksudnya enggak ya nyanyinya itu enggak perlu Memaksa. jangan dipaksakan, jangan terlalu dipaksakan, kurang rileks ya. Jadi kita harus ini poinnya. Jadi gimana cara membebaskan suara? Contoh, kalau kita menyanyi dengan rileks, maka suara itu akan keluarnya akan lebih bagus. Tapi pada saat kita ini terlalu terpaksa dan kita bad mood lah bahasanya ngomong bad mood lah itu udah. Maka suara yang dikeluarkan bukan suara yang gampang aja misalkan nih kamu lagi bad mood tuh kamu ngomong sama temenmu mesti juga tidak nyaman. Temenmu ngomong halo Fiori misalkan gitu ya ya nadanya mesti gitu lagi bad mood soalnya. Tapi kalau kita nggak bad mood ya toh halo Anthony ya mesti gitu nadanya mesti beda akan terjadi nyaman lebih menyenangkan. Lanjut. Bernyanyi dalam nada yang sesuai. Seperti apakah bernyanyi dalam nada yang sesuai? Yuk, perhatikan. Membayangkan melodi di kepala sangat penting. Nih. Oke, membayangkan melodi di kepala sangat penting. Dan hanya perlu mendengarkan musik untuk mengembangkannya. Membayangkan dan perlu adanya mendengarkan musik untuk mengembangkannya. Pada titik ini perlu untuk kita bisa membiarkan meniru suara melodi yang di kepala. Nih, perhatikan. Meniru suara melodi yang di kepala. Ya, yang terbaik adalah membayangkan lagu yang sangat sederhana. Ya. Bayang lagu yang sangat sederhana. Andrew bisa di on kan mic-nya. Mister mau tanya. Oke. Andrew ya. Andrew, apa yang kamu ketahui tentang membayangkan? Kayak memikirkan itu. Oke.
Jessica, Membayangkan itu kayak membayangkan pacar. Oh, enggak ya. enggak. Dah. Santai aja. Kamu aja baru ketemu Mister toh, jadi kan nggak perlu tegang-tegang. Membayangkan seperti apa, Jess? Aku ngerti tapi nggak bisa jelas nih. Aduh, ini susah itu kalau kayak gitunya. Aku juga bingung lah kalau gitu ya. Ya, oke, ya, Anthony. Membayangkan tuh gimana, Anthony? Sama kayak Jilu, ngerti tapi nggak bisa Ini menyanyikan. kamu semayanan ini kayaknya kamu ini. Fiori, ya. Kayak sebelum dinyanyikan nadanya harus kayak tahu di kepala kamu mau nyanyi apa, kayak tinggi atau itu, not itu atau itu biar suaranya bagus. Good. Sip. Jadi, Mister kasih contoh misalkan nih, gak apa-apa ya, kita ngomong pacar nggak masalah ya, kan hanya untuk melatihan aja. Membayangkan melodi di kepala. Misalkan kamu lagi ini bayangin pacarmu atau bayangin saudaramu atau siapa, itu kan kamu mesti merasakan atau memasukkan wajah itu di kepalamu. Betul ya? Ini bayangkan, oh dia lagi ngapain, oh dia lagi begini, oh dia lagi begini. Nah, sama seperti yang Fiori tadi menyampaikan, dia sebelumnya harus merasakan dulu, membayangkan dulu tuh, memasukkan memori. Nah, kalau karena hubungannya dengan nada, makanya perlu kita mendengarkan musik ini. Mendengarkan musik juga misalkan lagunya lagu Lingkupiku. Sebelum kita menyanyikan lagu Lingkupiku tuh kita harus membayangkan dulu lagunya tuh, oh saat gini nadanya. Oh, Lingkupiku itu harus dibayangkan dulu. Kalau tidak dibayangkan nanti ketemunya jadi lingkupiku. Jadi gitu nanti karena nadanya kita tidak tahu. Ya, makanya perlu mendengarkan musik supaya nanti tahu, oh lagunya seperti ini. Nah, pada saat kamu bayang, Mister, ya, siapa namanya? aku Oke, mau ke toilet. ya, oke. Silakan. Perhatikan, pada saat kita membayangkan tadi, setelah kita merasakan di kepala itu ada nada itu, nah kita tinggal ngikut ini, meniru suara melodi yang di kepala tadi. Nang, dang, dang, dang. Nah, kita tinggal ngikuti lingkupiku. Sehingga kita akan bisa memasukkan ini bernyanyi dengan nada yang sesuai. Nah, untuk latihannya kita hanya perlu lagu yang sederhana aja. Ya, lagu yang sederhana aja seperti kayak lingkupiku itu sederhana itu. Oke, lanjut ya. Kita soalnya tinggal 8 menit lagi. Vokalisasi. Nah, vokal namanya vokal berarti kita melibatkan huruf vokal daripada konsonan. Itu melatih huruf-huruf A, I, U, E, O ya. Itu melatih ke situ. Berarti A, I itu melatihnya seperti itu. Jangan B, 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 jangan. Itu nanti lucu ya. Jadi harus pakai vokalisasi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mau? Lanjut. Oke, sekarang perhatikan. Kita akan belajar di sini apa itu pitch atau pitch control. Oke. Mungkin Fiori bisa bantu bedanya antara pitch sama pitch control. Sebelum Mister jelasin. Belum? Jessica? Belum. Enggak. Oke. Kita lanjut. Oke. Pitch adalah tinggi rendah nada dalam sebuah sumber bunyi. Nih. Oke. Ya. Pitch adalah tinggi rendah nada dalam sebuah sumber bunyi. Pitch berasal dari getaran yang dihasilkan dari suara manusia saat bicara atau menyanyi. Paham di sini? Saya ulang. Pitch adalah tinggi rendah nada. Kamu menyanyi, misalkan ngomong, halo Biori, halo Jessica, bagaimana kabar? Ada tinggi rendahnya. Halo Kate, halo teman-teman semuanya, ada tinggi rendahnya. Ya, dalam sebuah sumber bunyi. Sumber bunyi dari Misteri tadi pada saat bicara atau nanti pada saat menyanyi. Lingkupiku itu adalah pitch.
Paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, sementara pitch control adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengatur kemampuan vokal agar tidak ketinggian atau kerendahan nadanya. Liku, biku, itu adalah pitnya. Meter nyanyi. Liku, biku. Masuk enggak? Pas enggak? Enggak, karena waktu likupnya terlalu tinggi, Mister. Itu adalah pitch controlnya Mister tidak tepat. Oke, paham? Silakan tanya. Kalau nggak tanya nanti Mister nyanyi terus soalnya. Ayo, gantian dong. Ya. Ada yang mau tanya? Jess? Fiori? Nggak ada. Anthony? Nggak ada. Carlton? Carlton, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, lanjut. Oke, perhatikan. Mister akan untuk You Raise Me Up ini, oke, sebentar Mister akan matikan dulu ya. Pelajaran hari ini Mister You Raise Me Up. Oke, perhatikan. Kamu bisa lihat ini di Google juga ada banyak ya. Nanti Mister akan kirim juga di grup ya. Mister pengen kamu nyanyi. Tak apa-apa. Duh, capek deh Mister nih. Duh, santai aja. Mister tadi kan kasih contoh nyanyi dong. Sekarang gantian ya. Oke. Tapi tidak apa-apa. Namanya musik kamu harus Sorry, kelihatan. Mister, aku dari tadi ada nek breakout dari tadi. Nek main session belum dituin, belum di add aku ke breakout dulu. Gak apa-apa. Nanti videonya kita. Tadi aku ke disconnect. Gak apa-apa. Karena beberapa hari saya perhatikan di sekolah juga ada trouble dalam wifi maupun internet ya. Nanti Mister kirim kok, nggak apa-apa. Ya, karena ini tinggal 2 menit lagi. Perhatikan. Mister pengen nanti kamu nyanyi di sini dalam lagu apa You Raise Me Up. Ya, jadi nanti seperti ini. Kamu nanti ini mainkan pakai HP satunya atau bagaimana, terus yang satunya dipakai untuk rekam ya, untuk rekam suaranya. Jadi contoh seperti ini. Ya. Nanti bisa ngunduh di YouTube juga bisa. I am down. Ikuti aja. Oh my soul, so weary. Okay. When troubles come and my heart burdenly, then I am still and with him in the silence. Oke. Nanti kalau Mister nyanyi terus kamu tidur sih. Ya, tadi tak lihat sudah ada yang angop-angop itu, susah aku jadinya nih. Oke, nanti ini Mister akan kirim. Jadi kamu nanti ngikuti ada nyanyi. Kalau bisa vibrasi, when I am down, bisa vibrasi boleh. Tapi jangan dipaksakan vibrasinya. When I am down, jangan. Itu dipaksakan ya. Nggak boleh. Jadi real aja, nyanyinya real aja, santai aja. Oke, sebelum berakhir, ada yang mau tanyakan? Silahkan, relax aja. Yuk, ada yang mau tanyakan? Mau tanya, Mister. Ya. Mister, gimana kirim itu ke grup? Kan Mister bukan admin, dan itu grup chatnya untuk admin only. Jadi bikin grup lain untuk musik. Biar dikasih ke Miss Riani, nanti Miss Riani nge-send di grup link kita. Ya, betul. Mister biasanya gitu nanti. Oke.
Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada? Enggak. Jelas ya? Oke, Mister akan akhiri hari ini pelajaran pada materi kali ini. Kalau tadi ada yang berkata, jadi yang belum sempat masuk, enggak apa-apa. Mister akan kirim untuk linknya nanti supaya kamu bisa apa namanya mereview untuk pelajaran hari ini. Bagi yang kesulitan atau tanya-tanya langsung jawab Mister, enggak apa-apa. Oke? Thank you semuanya. Bye-bye.